Oke, selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan mulai kelas kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan belajar. Tolong kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang setia dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan memasuki topik yang baru. Topik yang telah kita bahas di pertemuan lalu adalah bagaimana kita berpacaran, bagaimana kita berhubungan dengan sahabat kita. Dan saat ini kita memasuki topik yang berbeda dengan judul mentaati pemerintah. Oke. Apa itu pemerintah? Pemerintah itu adalah orang-orang yang menjadi pemimpin kita. Seperti kalau di Indonesia, Presiden Jokowi, lalu punya menteri-menteri, lalu ada DPR, DPRD, lalu ada gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, RT, dan RW. Nah, semuanya itu adalah pemerintah. Dan sebagai warga Indonesia atau warga masyarakat yang baik, kita harus menjadi orang-orang yang menuruti setiap ketentuan-ketentuan pemerintah ini. Nah, kita akan melihat di dalam Alkitab nasihat-nasihat yang berhubungan dengan pemerintah. Kita akan melihat nasihat-nasihat yang berhubungan dengan pemerintah. Bagaimana kita berhubungan dengan pemerintah, menuruti dan menjadi warga masyarakat yang baik. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah, dari manakah pemerintah itu berasal? Pemerintah itu berasal dari Allah. Allah lah yang membentuk pemerintah. Allah lah yang membentuk pemerintah. Roma 13 ayat 1-3 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa pemerintah itu datang dari Allah, dipilih oleh Allah. Barang siapa melawan pemerintah, dia melawan Allah. Jadi kalau kita memberontak, kita melakukan demo-demo yang anarkis, merusak alat-alat di jalan raya, fasilitas umum, nah kita sementara melawan pemerintah dan juga melawan Allah. Dan di sini dikatakan, kalau kita hidup baik, kita hidup menurut dengan pemerintah kita, kepada pemerintah kita, maka hidup kita akan bebas dari rasa takut. Maksudnya adalah, kalau kita menurut ketentuan-ketentuan negara kita, kita akan dijauhkan dari yang namanya penghukuman. Selanjutnya, apa sih arti dari menjadi warga negara yang baik? Menjadi warga negara yang baik ada 3 hal. Yang pertama, mentaati semua peraturan negara. Atau itu ada di Undang-Undang Dasar kita tahun 1945. Nah, turut aktif di dalam pembangunan negara. Kita turut aktif dalam membangun negara kita, berprestasi, membayar pajak, menuruti segala ketentuannya. Dan yang ketiga adalah menjaga kedamaian dan kenyamanan di masyarakat. Kalau menjadi warga masyarakat yang baik, kita harus menjaga kedamaian, harus tentram, adem-adem, dan kenyamanan. Kita nggak boleh bikin rusuh, nggak boleh menjadi orang yang anarkis. Kita harus menjaga kedamaian dan kenyamanan di masyarakat kita. Nah, di sini ada nasihat Yesus tentang membayar pajak pada pemerintah. Matius 22 ayat 21. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar atau pemerintah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus menasihati para muridnya, dan kita juga termasuk, kita harus memberikan apa yang patut kita berikan kepada pemerintah, kepada negara kita. Contohnya tadi pajak. Nah, contohnya itu untuk pembangunan negara kita juga.
Yesus menasihati kita untuk patuh dalam membayar pajak. Pajak akan digunakan untuk pembangunan negara. Nasihat Paulus tentang pajak. Nah, Paulus juga menasihatinya. Dalam Roma 13 ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena apa ya? Karena mereka atau pemerintah yang mengurus hal-hal itu untuk pelayanan-pelayanan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada mereka yang berhak menerima cukai. Jadi bukan hanya pajak ya, tetapi ketika pemerintah menuntut kita untuk melakukan kewajiban kita, kita harus melakukannya. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kita harus menjadi warga masyarakat yang baik, warga negara yang patuh, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan jika kita melakukan semuanya ini. Kesimpulan, Alkitab mengajarkan kita untuk patuh kepada pemerintah kita. Kita nggak boleh lawan pemerintah kita. Kalaupun mau berdemo, demo dengan cara yang sopan, demo dengan cara yang lemah lembut seperti pengikut Kristus. Selanjutnya, kita harus menjadi berkat di dalam negara kita dan berpartisipasi dalam hal-hal kebaikan untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik, yang menjunjung tinggi azas-azas, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua.